Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Salbiah dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Lokal IAT 21A. Pada video ini saya akan mereview mengenai diksi dan definisi sebagai tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan diksi itu? Diksi itu merupakan suatu hasil dari upaya pemilihan kata yang paling tepat dan cocok untuk digunakan sebagai sarana tuturan. Diksi juga bisa dimaknai sebagai kata yang paling tepat untuk digunakan menyampaikan maksud tertentu. Tujuan dari diksi sendiri adalah memberikan kesan dan pesan yang mudah diterima oleh lawan bicara ataupun pembaca. Nah, sedangkan fungsi dari diksi sendiri adalah membuat para pembaca ataupun pendengar paham dengan apa yang kita sampaikan, membuat komunikasi itu menjadi lebih efektif, melambangkan bagaimana gagasan verbal yang kita sampaikan, juga mencegah terjadinya salah penafsiran atau multitafsir dan salah pemahaman tentang apa yang kita sampaikan kepada pendengar maupun pembaca. Nah, di dalam diksi sendiri ada yang dinamakan dengan ketepatan kata dan kesesuaian kata. Ketepatan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi antara pembicara ataupun penulis dengan pendengar dan pembaca. Sedangkan kesesuaian kata ditujukan agar tidak merusak suasana dan menjadikan sebuah cerita lebih runut alurnya. Dalam memilih kata, kita harus memperhatikan 4 hal. Yang pertama, kita harus memahami atau mengetahui arti dari kata yang kita gunakan. Yang kedua, kita harus memahami nuansa makna. Yang ketiga, kita memahami situasi dan kondisi. Dan yang terakhir, kita harus memperkaya perbendaharaan kata kita. Jenis diksi. Di dalam diksi sendiri ada yang dinamakan dengan makna denotasi dan makna konotasi atau makna asli dan tambahan. Juga ada yang dinamakan dengan makna gramatikal dan leksikal. Makna gramatikal ialah makna yang sudah terjadi perubahan atau penambahan imbuhan dari kata dasarnya. Sedangkan makna leksikal merupakan makna yang berdasarkan kamus. Dalam penggunaan diksi ada syarat-syarat yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat diri kita pribadi. Yang kedua, menggunakan kata denotasi dan konotasi dengan tepat. Yang ketiga, menggunakan kata abstrak dan konkret secara cermat dan lain-lain. Nah, setelah kita tadi memaparkan materi, maka kita masuk ke bagian pembahasan, yakni soal dan jawaban. Pada bagian pembahasan ini, kita akan melengkapi kalimat dengan diksi yang paling tepat. Yang pertama ada kalimat aku rindu ... remaja dulu. Dan yang kedua adalah ... demo yang merapat ke gedung DPR semakin banyak. Nah, di sini nantinya kita akan memilih kata yang paling tepat untuk diletakkan di kedua kalimat kosong tersebut. Yang pertama ada kata masa dengan double S dan yang kedua ada kata masa dengan satu S. Nah, manakah menurut kalian yang menggunakan kata masa dengan double S dan masa dengan satu S? Nah, jadi pada kata pertama menggunakan masa yang satu S karena masa di sini menunjukkan waktu, yakni waktu remaja dulu, yaitu aku rindu masa remaja dulu. Sedangkan masa pada kalimat kedua menggunakan double S karena masa di sini menunjukkan jumlah dari orang, yaitu masa demo yang merapat ke gedung DPR semakin banyak. Nah,
Nah, setelah tadi kita telah membahas mengenai diksi, maka di sini kita akan membahas mengenai definisi. Apa sih yang dimaksud dengan definisi itu? Definisi adalah kata, frasa, atau kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan makna dari sesuatu, baik itu orang, benda, proses, aktivitas, ataupun batasan dan arti sesuatu. Ada beberapa hal yang menjadi ciri-ciri dari definisi ini. Yang pertama adalah kalimat definisi menggunakan kata adalah, yakni, merupakan, ialah, dan yaitu. Yang kedua, kalimat definisi berisi tentang penjelasan atau arti dari suatu objek. Yang ketiga, apabila digunakan di dalam karya tulis ilmiah, maka akan menjadi sebuah fakta, dan apabila digunakan dalam karya fiksi menjadi penguat cerita. Kemudian apabila kalimat definisi ini berada di akhir ataupun di awal kalimat, maka maknanya akan tetap sama. Dan yang terakhir adalah menggunakan tanda titik. Nah, di dalam definisi sendiri ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan. Contohnya, apabila didahului oleh kata benda, maka menggunakan kata adalah. Seperti bunga adalah tumbuhan. Kemudian apabila menggunakan kata yaitu, maka akan didahului oleh kata benda. Contohnya, mencintai yaitu rasa asing dan indah. Dan yang terakhir, apabila merupakan bentuk sinonim, menggunakan kata ialah. Contohnya, baju ialah pakaian. Pembahasan definisi. Ada 3 kalimat yang akan dipaparkan, yaitu seruling, alat musik tiup, reboisasi, penanaman kembali hutan yang gundul, dan aku, kata lain dari saya. Adapun pilihan jawaban dari ketiga kalimat tersebut adalah yaitu dan ialah. Nah, menurut teman-teman apa nih jawaban yang tepat untuk Adapun jawaban yang tepat untuk ketiga kalimat tersebut adalah seruling menggunakan kata adalah karena kata benda, reboisasi menggunakan kata yaitu karena bukan kata benda, dan aku menggunakan kata ialah karena bentuk sinonim. Nah, mungkin itu saja review materi tentang diksi dan definisi yang telah saya berikan. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, contoh maupun penjelasan lainnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.